Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Hari Kamis hari yang sangat luar biasa, selalu luar biasa setiap hari. Oleh karena itu kami hadir mengambil rekan trader memberikan sedikit analisa. Kami ingin supaya rekan trader ada sedikit gambaran sebelum nanti masuk dalam dunia trading nanti. Kita tahu bahwa situasi yang terjadi saat ini setidaknya bisa memberikan sedikit perspektif pergerakan pasar ke depan. Kekacauan yang terjadi imbas dari geopolitik Iran, Amerika, dan Israel membuat kita bisa melihat arah pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika menguat. Kita bisa melihat bahwa gold pun juga agak menguat, tapi dalam beberapa hari ini agak sedikit bergerak datar rekan trader, menunggu momen lagi. Dan momen itu sepertinya akan terus diperoleh karena untuk hari ini ada berita fundamental dan besok akan ada non-farm payroll. Kita akan bahas itu nanti di tema kita, tapi seperti biasa di session pertama kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas indeks dolar Amerika. Dolar Amerika agak sedikit datar di perdagangan hari kemarin, walaupun sempat di pembukaan pasar Asia dia menguat hingga level 98.919 dari 2 hari sebelumnya menuju 99, tapi sedikit mengalami pelemahan dan dia agak sedikit tergerus dan menutup perdagangan di 98.507. Euro USD mendapatkan momen mengalami penguatan di hari kemarin hingga menembus level 1.16538 walaupun akhirnya menutup perdagangan di seputaran 1.16220. Pound sterling pun juga sedikit memperoleh momentum penguatan. Rekan trader bisa lihat dia naik hingga level 1.33995. Sedangkan untuk gold secara garis besar kemarin memang bullish, tapi biasnya itu sangat terasa banget rekan trader. Membuka awal di seputaran 5082 setelah kejatuhan yang sangat dahsyat 2 hari yang lalu. Dia naik rekan trader hingga menembus level 5195 walaupun akhirnya sedikit tergores, luka kali tergores dan menutup perdagangannya itu di seputaran 5140. Dia lagi mencari jalan supaya bisa menembus 5200-an. Apakah bisa nanti pada hari ini? Kita akan lihat bersama-sama karena hari ini juga akan ada data yang dikeluarkan, data fundamental. Selanjutnya rekan trader untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang rekan trader. Perdagangan USD Yen Jepang di hari kemarin benar-benar jatuh rekan trader. Sedikit tergores. Jatuh ya seiring dengan sedikit tertekannya dolar Amerika sehingga membuat pasangan ini melemah menembus level 156.840 walaupun akhirnya menutup perdagangan di level 157.020. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah kejadian yang terjadi pada pasar, ya pergerakan pasar di platform kita pada hari kemarin. Dan seperti biasa akan selalu ada tema-tema yang ingin coba saya bawakan buat rekan trader, dan tema yang coba saya angkat hari ini adalah tentang safe haven dicari, emas siap bangkit lagi. Nah ini dia, optimis sekali ini aku ini, emas siap bangkit lagi. Nah ada sikap optimis di sini rekan trader karena perang masih jauh, masih panjang dan terus bergejolak. Walaupun kita akan lihat bagaimana pergerakan pasar ke depan. Ya, kita akan lihat pergerakan pasar ke depan. Jadi aset safe haven masih tetap dicari selama perang ini berlangsung. Perang sudah memasuki hari ke-7 dan sepertinya masih akan lama lagi nih perang. Mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan. Perang ini akan panjang dan panjangnya perang ini juga akan memberikan sedikit pegangan buat pergerakan yang terjadi pada pasar. Emas pun juga bisa saja naik sampai level tertinggi lagi. Dan rekan trader, cara garis besar pun juga kita bisa lihat walaupun emas ini naik seiring dengan pergerakan yang terjadi di pasar ya, kita bisa lihat bahwa emas pun juga memperoleh tantangan yang sangat besar. Di tengah kenaikan ini membuat kita bisa lihat kemarin
obligasinya naik ya, sehingga dia benar-benar menekan emas rekan trader karena ketakutan akan inflasi terjadi imbas dari, kita bisa lihat bagaimana Selat Hormuz ditutup ya, sehingga membuat harga minyak naik, sehingga memberikan suatu posisi bahwa inflasi tidak tertutup kemungkinan ini terjadi, sehingga kita bisa lihat bahwa kenaikan dari indeks obligasi sedikit menekan emas di perdagangan hari kemarin. Tapi tetap emas adalah aset safe haven, akan selalu dicari. Ini juga ditunjang juga dengan apa yang terjadi di perekonomian Cina, dengan estimasi kenaikan perekonomian Cina selama tahun 2026 di seputaran 4,5 sampai 5%. Ini juga memberikan suatu kekuatan terhadap emas karena Cina termasuk salah satu konsumen terbesar emas rekan trader. Sehingga emas masih berada dalam track penguatan. Dan rekan trader, satu lagi yang ingin saya sampaikan buat rekan trader bahwa masih tetap emas ini bisa naik karena secara resmi kemarin Donald Trump mengajukan Kevin Warsh sebagai calon gubernur sentral bank Amerika. Oke, data PMI yang dikeluarkan kemarin agak sedikit mengalami penguatan sehingga memperkuat pegangan bahwa The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga pada pertemuan tanggal 18 nanti. Oke, jelas, itu sangat jelas. Tapi situasi dovish yang dimainkan juga terus berjalan seiring dengan dicalonkan si Kevin Warsh ini rekan trader. Kevin Warsh ini dicalonkan dengan estimasi bahwa dia termasuk orang yang akan memberikan ruang terhadap suku bunga rendah. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa pencalonan ini sudah dimajukan, dinaikkan. Kemungkinan nanti bulan pasti diterima lah, nggak mungkin nggak diterima. Bulan Mei adalah batas terakhir kekuasaan si Jerome Powell, dan Jerome Powell akan diganti. Nah, dan di bulan Mei tersebut kita akan lihat situasi transisi bulan Mei antara Jerome Powell menuju Kevin Warsh. Saya pikir pasar akan bergejolak di situ, akan melihat situasi tersebut karena pasar juga akan melihat bagaimana sikap yang diambil oleh Kevin Warsh di saat hari pertama memimpin The Fed. Kita bisa lihat ke depan seperti kayak gimana, tapi Kevin Warsh diperkirakan akan lebih condong ke suku bunga rendah. Dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa emas akan memperoleh tumpuan yang nyata itu setelah Gubernur Sentral Bank itu ditentukan, dipilih, dan melaksanakan tugas. Sudah ditentukan, kita akan menunggu Kongres memilih, dan setelah itu kita akan menyaksikan melaksanakan tugasnya seperti kayak gimana. Inilah yang akan menjadi landasan kenapa dengan track recordnya dia seperti kayak gitu, walaupun memang track record dia sih agak sedikit hawkish juga sih sebenarnya. Tapi dengan apa yang ditekankan oleh Donald Trump, saya pikir dia akan mengikuti kemauan Donald Trump. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat bahwa kita kembali lagi ke laptop tentang tema kita, safe haven dicari, emas ya bangkit lagi. Ini adalah sesuatu yang memang pada dasarnya benar karena sekarang ini terjadi perang. Jadi safe haven benar-benar akan dicari terus rekan trader. Tapi memang harus diakui juga bahwa secara fundamental emas ini sebenarnya lebih peluang besar untuk agak sedikit mengalami tekanan rekan trader. Tapi perang tetaplah perang. Ya. Di saat itulah aset safe haven akan tetap dicari. Dan di saat itulah emas masih punya peluang kemungkinan untuk naik lagi. Kita akan melihat emas ini dalam beberapa hari ke depan, terutama hari ini dan besok. Dan kita akan menyaksikan bagaimana data fundamental besok non-farm payroll dikeluarkan. Pengaruhnya terhadap emas seperti kayak gimana, kita akan tunggu karena dari data tersebut kita bisa melihat pergerakan yang nyata ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal seperti biasa. Kita dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika agak sedikit momen untuk naik. Saya pikir bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia akan mencoba naik hingga level tertinggi menurut saya itu hingga di seputaran 99.074. Dia akan mencoba kembali lagi ke level 99, tapi tetap juga harus diwaspadai bahwa pelemahan masih tetap mengintai ya. Dan analisa saya dia masih bisa melemah hingga level terendah di seputaran 98.438. Intinya dia akan mencoba masuk di level 99.
Sedangkan untuk Euro USD, Euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa pergerakan terjadi pada Euro USD hari ini. Secara garis besar Euro USD ya memang dia punya sedikit posisi untuk melemah, tapi jangan lupa juga bahwa peluang untuk menguat juga sangat besar kan. Oleh karena itu peluang pelemahan masih tetap ada. Saya berpikir bahwa dia ini akan sampai di 1.15672, tapi hati-hati bahwa data akan dikeluarkan malam nanti. Tidak tertutup kemungkinan bisa saja terjadi gerakan tambahan dan membuat dia kembali lagi naik di posisi yang agak sedikit tinggi rekan trader di seputaran 1.16681. Nah, ini dia pola pergerakannya. Pound sterling, kita lihat pola pergerakan pound sterling USD. Apa yang terjadi pada pound sterling hari ini? Sepertinya memang pound sterling agak sedikit tertekan, walaupun sekarang ada gerakan untuk kembali naik lagi, tapi secara garis besar menurut saya pound sterling ini tertekan. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa tertekan hingga level terendah di seputaran 1.32826, tapi sekali lagi peluang untuk kembali mencoba naik masih tetap ada, dan dia akan mencoba berusaha hingga level ketinggian harian pada hari ini di seputaran 1.33820. Bagaimana untuk gold? Kita lihat bersama-sama. Gold rekan trader, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini benar-benar wait and see, masih datar-datar saja. Tapi ya, dalam pertimbangan saya, gold ini punya peluang untuk naik rekan trader. Oleh karena itu analisa saya menyatakan bahwa gold ini bisa saja naik hingga level tertinggi menurut saya itu di seputaran 5.240. Dia akan mencoba masuk di zona 5.200. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pelemahan juga masih tetap ada. Ya, analisa saya menyatakan bahwa pelemahan masih tetap mengintai. Dia masih bisa melemah rekan trader ya. Menurut saya dia masih bisa melemah hingga, ini sabar rekan trader, saya lihat nomor 40 ini jauh kali nih. Sorry. Ya di sini dia bisa mengintai melemah hingga level terendah di seputaran 5.106. Intinya sekarang dia berada di 5.165, tapi saya masih tetap yakin dia akan mencoba untuk kembali lagi naik hingga level masuk ke zona 5.240-an. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat rekan trader bahwa USD yen Jepang hari ini kekuatannya masih sangat dahsyat, kemungkinan naik masih sangat besar, peluang bearishnya sangat terbuka lebar. Analisa saya menyatakan bahwa kalau memang dia benar-benar naik luar biasa, ya kemungkinan dia bisa sampai di 157.567 rekan trader. Nah, di sini. Ini ya 157 poin. Nah, ini dia. 157.425 lah. Ya, tapi sekali lagi hati-hati bahwa serangan balik mendadak pun juga akan selalu menyertai, dan dia bisa kembali lagi ke zona terendah di seputaran 156.653. Nah, ini dia rekan trader. Nah, oke rekan trader. Ini adalah pergerakan terjadi pada pasar yang sedang ini terjadi. Kami coba berusaha untuk memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Untuk kalender ekonomi hari ini yang ingin kami sampaikan buat rekan trader ya, kalender ekonomi hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, kalender ekonomi hanya akan ada pada 2030 klaim pengangguran awal. Ini harus diperhatikan ya. Untuk pidato-pidatonya nggak ada hari ini. Cuma ada 23 ada pidato dari salah satu pejabat Europe Center Bank nanti. Jadi ya setidaknya bisa mempengaruhi lah. Tapi yang paling besar nanti adalah klaim pengangguran awal yang akan diterbitkan hari ini. Seberapa besarkah itu terjadi? Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami, Amarket. Silakan bergabung dengan kami. Kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa harian kami, semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, analisa terus, tetap berjuang ya, berjuang cuan ya, kita bertransaksi, bertrading, tapi tetap juga harus dilandasi oleh analisa yang mumpuni, analisa yang masuk dalam rasional, dalam logika. Itu yang paling penting, karena analisa yang baik akan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Sampai jumpa di
edisi selanjutnya. Salam Profit Indonesia.